Untuk presentasi dari Pak Sung, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya. Nah, baik. Untuk pertemuan pada hari ini, itu memang Pak Sung sengaja kita 3 kelas karena ada keterbatasan. Kemudian nanti untuk absen kalian, nanti akan Pak Sung share lewat chat. Jadi nanti sebelum diakhiri, nanti semuanya masuk ke chat, langsung klik, nanti langsung absen, isi nama, kemudian kelas, dan nomor absen saja. Dan itu nanti link itu akan Pak Sung tutup 15 menit setelah pelajaran ini selesai. Jadi nanti yang ketinggalan tidak akan bisa isi. Kalau toh pun bisa isi, nanti tidak akan terekam di datanya Pak Sung. Seperti itu ya. Baik, dari penugasan minggu lalu, jadi untuk sejarah ini memang sengaja dibuat metodenya flip. Jadi semua anak itu belajar terlebih dahulu membaca materi atau modul. Ya. Jadi modul yang kemarin Pak Sung bagi itu adalah rangkuman yang dirangkum. Jadi itu adalah yang paling sedikit. Jadi nanti kalian itu bisa menambahkan materi di luar modul yang Pak Sung share, dan nanti untuk sebagai tambahan belajar saja. Nah, untuk penugasannya rata-rata kelas untuk yang di TKJJ itu sudah 70%, kemudian untuk yang POSM baru 30%. Jadi nanti masih Pak Sung beri kesempatan untuk mengupload sebelum presentasi ini selesai. Jika nanti presentasi ini selesai, dengan sangat menyesal dan mohon maaf, nah itu untuk nilai sempurna atau nilai 100 itu akan Pak Sung kunci, karena dengan begini semua tugas ini sudah kita bahas seperti itu. Jadi sambil kalian atau mungkin yang belum mengerjakan, masih Pak Sung beri kesempatan untuk mengerjakan, dan nanti ketika presentasi ini selesai, untuk nilai sempurna Pak Sung anggap sudah hangus. Jadi nilai mentok nanti dinilai 70 saja. Seperti itu. Ya, khusus untuk ketiga kelas ini. Nanti untuk yang kelas lain nanti nilai sempurnanya akan Pak Agung tutup pukul 12 sesuai dengan tayangan yang ketika tayangan ini nanti diupload di YouTube seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Belum Pak Agung lanjutkan presentasinya? Kalau yang mau bertanya silakan angkat tangan. Kalau tidak ada, langsung Pak Agung bahas untuk tugas minggu lalu. Kita mulai dari nomor 1. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada ya? Maaf, Pak, suaranya agak kerusak-kerusak gimana gitu, Pak? Oh iya. Ya, karena tempatnya Pak Su di jalan raya, jadi agak Oh, mohon maaf. oke, ya, Pak. Jadi untuk tugas minggu lalu, kita akan belajar tentang penelitian sejarah. Ya. Jadi sejarah itu sebenarnya sudah diteliti. Nah, kalau kemarin kita sudah berkenal dengan sejarah, nah, bagaimana cara mendapatkan sejarah itu, yaitu dengan melakukan penelitian. Jadi semua orang pun, termasuk kalian, itu bisa melakukan penelitian. Nah, untuk soal nomor 1, kemarin ada 5 kotak atau 5 langkah. Nah, langkah yang pertama ini sudah Pak Agung berikan contohnya, yaitu dalam melakukan penelitian sejarah, itu langkah pertama yaitu melakukan atau memilih topik. Nah, jadi semua orang itu bebas memilih topik. Ada yang senang dengan sejarah transportasi, ada yang suka dengan sejarah candi, ada yang suka dengan sejarah pasar. Dan nanti ke depan itu akan ada tugas-tugas melakukan penelitian yang sesuai dengan keinginan sendiri-sendiri. Jadi semua orang itu bisa atau bebas melakukan atau memilih topik yang ingin dikaji. Nah, kemudian yaitu melakukan yang pertama itu memilih topik, melakukan kajian teoritis tentang tema yang ingin dikaji atau direview. Kemudian ada yang tahu tidak untuk langkah kedua jawabannya apa ya? Kemarin sudah Pak Sung share di channel Telegram, itu langkah kedua. Ada yang tahu?
siapa yang ingin eh, mengisi untuk kolom atau kotak yang berwarna merah ini? Pak Agung sudah memegang daftar nilai, jadi nanti sebutkan nama dan kelasnya, nanti otomatis akan mendapatkan poin tambahan di tugasnya. Misal ini, misal Tegar Adit ini mendapatkan tugasnya 90. Nah, karena berhasil atau ikut terlibat dalam diskusi ini, nanti akan Pak Agung tambahi poinnya jadi 95 kalau benar, atau mungkin 100. Atau siapa yang ingin ikut, silahkan. Langkah kedua, langkah yang dalam melakukan penelitian sejarah apa ya? Berdasarkan modul yang sudah dibagi kemarin. Heuristik, Pak. Heuristik. Nama dan kelas jangan lupa. Hani Yulianti kelas TKJ 1. Oh, Hani, Yulianti, TKJ 1. 1. Untuk Hani, apakah bisa menjelaskan apa itu heuristik? Tahap mencari, menemukan, atau mengumpulkan sumber-sumber data yang akan dikaji. Ya, betul ya. Jadi heuristik itu adalah tahap mencari, menemukan, atau mengumpulkan sumber-sumber data yang relevan. Jadi misalkan, Hani ini ingin mencari tentang sejarah pasar kembang sari. Gitu. Maka apa yang dilakukan Hani? Jadi yang pertama itu adalah mencari siapa yang mendirikan pasar itu. Gitu. Jadi yang pertamanya adalah mencari, menemukan, dan mengumpulkan data. Nah, jadi nanti dari ini nanti akan mencari data, pergi kemana, kemudian menemukan data, jadi pergi ke pasar, ke kantornya, cari data-datanya, apa pasar kembang sari ini berdiri, siapakah yang mendirikan, hari apa berdirinya, saya dicari, kemudian dicatat oleh si Hani ini. Nah, kemudian setelah data-data itu terkumpul, baru kita akan menuju ke langkah ketiga. Nah, kira-kira langkah ketiga ini apa? Kita yang tahu. Kita akan jawab selain Hani ya. Verifikasi atau kritik. Sebutkan nama dan kelas. Tias dari XTKJ 2. Iya dari TKJ 2. Verifikasi. Ruli, Pak, Ruli. Ruli atau Tias? Ya itu, Ruli atau Tias. Oh, verifikasi. Verifikasi atau nama lainnya kritik sumber. Nah, jadi nanti ketika kalian sudah menemukan data, mohon Ridwan mic-nya dimatikan. Jadi ketika kalian nanti sudah menemukan data, kalian analisis data ini valid tidak? Nah, data ini asli tidak? Misalkan, atau kita ganti topik ya, bukan pasar kembang, misalnya Candi Klerong. Misalkan. Atau mungkin di daerah sekitar Candi Klerong ditemukan candi lagi. Ya, kita cari tahu batunya itu asli atau palsu, jangan-jangan ini palsu, atau segelintir orang yang sengaja menaruh batu sehingga seolah-olah terlihat seperti ditemukan candi. Atau mungkin kalau kembali ke pasar tadi, jangan-jangan dokumen ini palsu, jangan-jangan surat ini palsu. Nah, itu kita melakukan kritik namanya. Nah, langkah ketiga di dalam penelitian sejarah yang disebut dengan verifikasi data. Nah, kritiknya itu nanti masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu kritik intern ya, atau keaslian sumber, dan yang berikutnya kritik ekstern. Nah, ya. Sekali lagi Pak mengulangi, kritik itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kritik intern, yaitu versi kesesuaian data. Kesesuaian
Jadi datanya ini sesuai enggak yang ingin kita cari, kemudian ketik ejaan asli atau palsu. Nah, kalau itu ternyata berdasarkan kritik pencarian, oh datanya sesuai dengan yang saya ingin, berarti itu masuk, bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Yang kedua, kritik ejaan asli atau palsu. Oh asli ini, kertasnya butek atau batunya itu sudah tipis-tipis, berarti bisa kita pakai sebagai sumber sejarah. Jadi langkah ketiga, sekali lagi, itu disebut dengan verifikasi atau kritik sumber. Kritiknya dibagi atau dilakukan dua tahap. Yang pertama, kritik intern. Jadi barang atau benda itu sesuai tidak dengan data yang kita inginkan. Ya, kemudian kritik ekstern, asli atau palsu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, Pak melanjutkan langkah keempat. Lanjut ya. Iya, Pak. Langkah keempat yaitu interpretasi. Atau penafsiran. Artinya Penafsiran. interpretasi atau penafsiran. Ada yang bisa menjelaskan yang dimaksud penafsiran di sini bagaimana? Menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Maksudnya gimana? Menafsirkan fakta sejarah atau merangkai fakta. Jadi yang kamu lakukan bagaimana contohnya? Apa, Pak? Suaranya Yang, kurang. yang kamu lakukan bagaimana di langkah ini? Kalau tadi kan yang pertama mengumpulkan data, kita pergi mencari. Kemudian yang ketiga itu kita melakukan kritik, ya. Oh ini asli atau enggak, palsu atau enggak, gitu. Sesuai enggak isinya. Lah, kalau yang keempat menafsirkan, ini yang kita lakukan sebagai seorang peneliti apa ya kira-kira? Yang kita lakukan ketika kita melakukan penelitian itu kita menafsirkan. Yang kita lakukan apa? Bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Salah enggak apa-apa. Salah tidak mengurangi poin atau nilai yang tugas yang sudah masuk. Silakan. Di dalam melakukan interpretasi atau penafsiran, tadi kan sudah dijelaskan kamu ada merangkai suatu fakta dalam kesatuan yang masuk akal, yang logis, deduktif, dan selektif. Nah, maksudnya gimana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, saudara-saudari. Ayo. Kejadian mungkin? Yunita? Kejadian? Reni? Upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas, Pak. Upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Contohnya gimana? Gimana? Jadi, di dalam interpretasi atau penafsiran ini, kita adalah mengungkapkan pemahaman yang kita pahami. Bentar ya, saya masuk. Dalam konsep.
Yang kelima, yaitu Historiografi. 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 Artinya apa, Kofifah? Tahap paling akhir dalam penelitian sejarah. Ya, apa kegiatannya? Tahu, karena ini langkah kelima. Kegiatannya ngapain di historiografi ini? Mboten ngertos. Ada yang tahu? Historiografi, kegiatannya ngapain ya? Meneliti. Meneliti itu ada di heuristik. Ya. Jadi meneliti itu kan melakukan sesuatu, itu meneliti. Itu ada di heuristik atau langkah kedua. Lah, yang Pak kan langkah kelima, namanya historiografi. Itu kegiatan yang kita lakukan ngapain? Kita merenung, atau kita joget, atau kita ngapain? Historiografi. Saya yang tahu, ayo. Salah enggak apa-apa. Ayo. Bagaimana? Saudara-saudari? Menulis kisah sejarah dan menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta tersebut. Siapa yang tadi yang jawab? Purwaningsih dari 10 TKJ 1. Purwaningsih. TKJ 1 ya? Iya, Pak. Itu. Ya, nah jadi historiografi ini artinya menulis. Nah, apa yang ditulis? Yaitu hasil tafsiran sebelumnya. Nah, jadi kalian yang sudah menginterpretasikan atau menafsirkan. Oh, pasar kembang sari itu nanti jadi tahun 2005 ditunjukkan Eliezer X pada masa Bupati X. Nah, saat itu prosesnya begini lah. Interpretasi itu kalian tulis, ya. Nah, nanti penulisan inilah nanti yang jadi karya sejarah seperti itu. Nah, jadilah buku-buku sejarah yang ada di perpustakaan atau yang beredar di dunia maya atau yang kalian bisa beli di toko-toko buku seperti itu. Misalkan kita mencari atau ini belajar tentang sejarah proklamasi. Nah, terus kan kita membaca ya. Bacaan itulah yang disebut dengan historiografi. Itu. Nah, apakah tugas saya sudah benar seperti ini intinya? Sudah ya, kemarin Pak Agung sudah cek, memang sengaja kalau Pak Agung nilai, tapi intinya langkah-langkahnya ini jika kalian benar, maka nanti sudah mendapatkan poin, walaupun itu belum sempurna. Jadi ini maksimal nilainya itu 25. Ya, untuk nomor 1 ini poinnya 25. Ada yang dapat 20 karena keterangannya ngawur. Jadi semua tugas itu Pak Agung baca satu-satu. Jadi ada yang plagiat, persis plot dengan temannya, tidak diedit sedikit pun. Nah, itu nanti Pak Agung lihat jadwal mengirimnya. Nilai terbaik tetap yang melakukan atau yang mengumpulkan tugas bersama kali. Ketika Pak Agung memberikan tugas dari itu langsung dikerjakan, otomatis nilainya untuk nilai 100 ini sangat mudah. Tapi kalau yang baru mengumpulkan tadi, pagi, atau barusan untuk nilai 100 ya tidak bisa, kasihan yang mengumpulkan di awal-awal. Untuk presentasinya Pak Agung bilang enggak ya? Hilang, Pak. Hilang. Hilang. Oke, sebentar. Sudah terlihat? Sudah ya? Ya, Pak. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, carilah salah-salah sumber sejarah primer. Nah, kemarin kalau berdasarkan modul, sumber sejarah itu ada 2.
ada sumber sejarah primer dan ada sumber sejarah sekunder. Nah, pengertiannya sumber sejarah primer itu sumber sejarah yang terjadi atau sumber itu ada ketika peristiwa itu berlangsung. Nah, contoh-contohnya ada di sini. Kita mulai jawab nomor yang pertama, sumber sejarah tertulis. Apa jawabannya kira-kira? Yaitu, Mustahelakla. apa? Bisa diulangi? Prasasti, Pak. Mustahelakla, Pak. Mustahalaka itu apa? Dokumen. Dokumen. Dokumen yang bagaimana? Dokumen pegangan. Kemudian naskah pegangan. Artikel surat kabar. Nah, artikel Surat kabar. kabar. Tentunya yang misalkan kita mau cari berdirinya Pasar Bangsari yang tahun 2005, artinya dokumen, naskah, artikel ini semuanya harus di tahun 2005, tidak bisa di tahun 2006. Karena kalau tahun 2006 maka tidak bisa dikatakan sebagai sumber sejarah primer. Seperti itu ya. Kalau kita itu mencari tentang sumber sejarah yang manusia praksara, kira-kira ada tidak sumber sejarah tertulis? Nggak ada ya. Jadi Ada. ya nggak ada. Jadi sumber sejarah itu yang tertulis itu maaf presentasinya bilang lagi. Presentasinya hilang, Pak. Ya. Jadi kalau sumber tertulis itu dilihat dari tahunnya. Ya. Kalau terlalu lama kita tidak bisa pakai sumber sejarah tertulis. Ya kita bisa pakai sumber sejarah tertulis itu dimulai sejak tahun 1. Kalau kita sekarang itu tahun 2021, maka 2021 tahun yang lalu itu kita bisa pakai sumber sejarah tertulis. Ada Pak? Ada. Ya, ada karya-karya atau buku-buku yang diciptakan dari tahun 800 atau tahun 1500 itu ada. Nah, itu bisa kita pakai. Itu nanti akan dijelaskan. Jadi ada lagi yang tidak kalah penting. Apa itu? Yang keempat. Namanya prasasti. Nah, kalau kalian itu pernah pergi ke sekolah, kemudian ada tulisan gedung ini diresmikan oleh Bupati Semarang tahun bla bla bla. Itu namanya prasasti. Kalau dulu prasasti itu bentuknya batu, kemudian diukir, nah, diukir menggunakan huruf Pallawa dan bahasanya Sanskerta. Nah, itu yang dijadikan sebagai sumber sejarah. Jadi bentuknya tidak dokumennya kertas itu tidak, tapi dokumennya berbentuk prasasti atau batu yang diberi pahatan tulisan. Itu namanya prasasti. Kalau sekarang itu ada nggak Pak prasasti batu? Ada, banyak. Ya. Contohnya kalau kalian pergi ke bulan, Ijing itu namanya prasasti pribadi. Jadi tugu atau batu itu atau semen itu menunjukkan oh ini makamnya si A, ini makamnya si B. Kalau di gedung-gedung biasanya sudah agak dirubah prasastinya menggunakan keramik diukir. Nah itu namanya prasasti. Oh jadi kita tahu oh gedung ini dibuat tahun sekian. Oh orang ini meninggal tahun sekian. Nah itu namanya data atau sumber. Gitu. Kemudian yang berikutnya yang sumber sejarah lisan. Ya. Sumber sejarah lisan. Siapa itu? Pelaku. Yang kedua, Saksi. saksi. Oh. Ada yang ketiga? Tidak ada ya. Yang sumber sejarah lisan ini hanya diisi oleh dua, yaitu pelaku, itu orang yang terlibat
dalam peristiwa itu. Itu namanya sumber sejarah lisan primer. Kalau Pak Agung misalkan, Pak Agung tahu berdirinya Pasar Kembangsari, tapi Pak Agung tidak terlibat dalam proses berdirinya Pasar Kembangsari, maka Pak Agung tidak bisa dikatakan sebagai sumber sejarah primer. Begitu. Paham ya? Sekali lagi, Pak Agung ini tahu sejarah Pancasila, sejarah berdirinya Republik Indonesia, sejarah kerajaan Mataram, sejarah berdirinya atau ditemukannya Sandikero, Pak Agung tahu. Tapi Pak Agung tidak bisa dikatakan sebagai sumber sejarah primer karena Pak Agung tidak terlibat dalam peristiwa yang tidak di. Jadi sumber sejarah lisan ini sifatnya lebih ke manusia. Sifatnya lebih ke manusia. Jadi pelaku atau saksi atau orang atau mungkin bapakmu yang tahu, oh aku bisa dan ngono ki ndelok peresmiane tahun 2005 lah. Dia bisa dikatakan sebagai sumber sejarah primer. Tuh. Paham ya sampai sini? Oke. Kemudian yang berikutnya, sumber sejarah kebendaan. Nah, yang pertama ini banyak, yaitu yang pertama bangunan. Kalian pernah pergi ke Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan candi-candi yang lain. Nah, itu bisa di situ biasanya itu sudah diteliti. Nah, kita teliti batunya ini umurnya berapa, kemudian ditemukan dalam lapisan berapa, ya itu bisa ditulis itu atau diteliti. Itu kita menggunakan teman, ya. Jadi kita Pak Agung ini misalkan meneliti tentang ditemukannya candi baru di daerah Klero. Nah, Pak Agung teliti itu batunya. Batunya ini nanti diberikan semacam bahan kimia, kemudian nanti akan bereaksi. Nah, reaksi ini nanti akan diukur berapa lama batu ini berumur. Tuh. Atau enggak, kamu misalkan duduk atau menggali tanah di belakang rumahmu dan menemukan fosil misalkan. Wah, Pak, di sini orang fosil dinosaurus nih rumahku lah. Itu nanti bisa diukur berdasarkan kedalaman tanahnya. Itu juga bisa. Untuk itu. Dan kemudian yang kedua, yaitu alat. Ini lebih suung. Yang digunakan untuk atau digunakan orang pada saat peristiwa itu berlangsung. Kemudian senjata. Ada yang tahu arti arsa? Arsa itu apa? Arsa itu apa? Pernah melihat arsa? Patung. Kayak patung, Ya, Pak. ya, arsa atau patung. Ya, di Salika banyak itu. Ya, arsa atau patung. Kalau orang zaman dahulu menyebutnya petro. Ya, kalau kita namanya arsa. Senjata dan lain-lain ya, masih banyak. Nah, itu untuk nomor 2. Minimal kalian bisa menuliskan di sini, nanti akan dapat poin penuh ya. Syukur kalau lebih, nah itu nanti ada tambahan lagi. Menurut kalian, kita lanjut ke nomor 3 ya. Menurut kalian, apa kelemahan dari sumber sejarah sekunder? Kita bisa jawab. Jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluarsa, atau sudah tidak relevan, dapat mempengaruhi hasil penelitian, adanya ketergantungan dengan pihak yang mengeluarkan data. Siapa ini tadi ya? Ruli TKJ 2. Oh, ya, dulu TKJ 2. Bisa diulang? Bisa diulang, Ruli, jawabannya? Ulang, Pak. Ya, ulang. Jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluarsa, atau sudah tidak relevan, dapat mempengaruhi hasil penelitian. Adanya ketergantungan dengan pihak yang mengeluarkan data. Ya, jadi sumber sekunder ini kan tadi sudah Pak menjelaskan. Sumber sekunder ini dia kelemahannya tidak sejaman.
atau tidak mengetahui peristiwa secara langsung. Nah, jadi bahayanya ya, yang pertama, kelemahan yang pertama itu jika sumber sekunder ini salah mendapatkan sumber sejarah. Nah, ini sama yang diungkapkan si Ruli tadi. Jadi yang kedua, jika sumber sekunder salah mendapatkan sumber sejarah, yang kedua biasanya nilai subjektifnya tinggi. Nah, jadi biasanya si peneliti atau si sumber sekunder ini biasanya malah disebutkan data. Biasanya malah disebutkan data. Sehingga datanya tidak valid. Nah, itu kelemahan. Ada yang lagi? Ada yang mau mendapatkan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, Pak Aku lanjutkan ke nomor 4. Tidak ada ya. Kemudian, kita langsung ke nomor 4. Jenis-jenis tulisan sejarah itu dibagi menjadi dalam beberapa bagian. Yang pertama, sejarah lokal. Yang kedua, sejarah nasional, dunia, geografi, sejarah ekonomi, sejarah sosial, dan sejarah politik. Nah, di sini Pak memberikan contoh-contoh judul atau tulisan atau gambar tentang peristiwa sejarah. Nah, kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Nomor 1. Ini sejarahnya apa? Sejarah lokal. Ya, sejarah lokal. Nah, untuk alasannya tidak Pak bahas ya. Itu disebut sejarah lokal. Kenapa? Karena pertempuran rakyat 5 hari di Semarang ini hanya terjadi di Semarang dan pengaruhnya hanya untuk orang-orang di Semarang saja. Tidak berpengaruh di daerah-daerah lain. Maka ini disebut dengan sejarah lokal. Oke. Sama kayak tadi kalian meneliti tentang sejarah Pasar Kembang Sari, maka itu disebut dengan sejarah lokal. Paham ya sampai sini ya untuk sejarah lokal ya. Kemudian ada gambar 2. Gambar teks proklamasi yang dibawakan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Kira-kira ini termasuk sejarah yang mana? Sejarah nasional. Nasional, Pak. Nah, Oke. ya, sejarah nasional. Itu karena peristiwa proklamasi ini itu berpengaruh di berbagai tempat atau lebih dari satu tempat. Maka dia bisa dikatakan sebagai sejarah nasional. Contoh lagi sejarah nasional yang lain misalkan yaitu kembalinya Papua Barat ke Indonesia atau berpisahnya Timur Timur atau perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia yang dulunya Republik Indonesia Serikat kayak Amerika jadi Republik Indonesia saja tanpa ada kata serikat. Nah, itu dikatakan sebagai sejarah nasional. Kemudian kita lanjut ke gambar ketiga, yaitu propaganda Romusa. Termasuk dalam kategori sejarah apa ini? Propaganda Romusa. Yaitu orang-orang yang dipekerjakan Jepang secara paksa tanpa digaji, tanpa dipikirkan hak asasi manusianya. Maka disebut dengan sejarah Politik, Pak. sejarah apa itu? Bukan, kurang tepat. Sejarah politik Ekonomi. itu tidak. Apa yang benar? Nasional, Pak. Sejarah politik. Bukan. Ayo, Sejarah kita dilihat dari rumusannya. Jadi gambar ketiga ini disebut dengan sejarah Sejarah sosial. ekonomi. Sejarah sosial. Karena ini tidak ada kaitannya dengan ekonomi. Ya, kalau ekonomi itu tentang kebijakan ekonomi. Misalkan kenaikan harga BBM tahun 98 disebabkan karena titik. Atau peristiwa Malari 15 Januari 1952 di mana di situ
ekonomi kita atau negara kita itu melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Jepang. Sehingga sampai dengan sekarang banyak sekali produk-produk Jepang itu yang ada di Indonesia. Karena itu berdasarkan atau terjadi sejak peristiwa Malari. Nanti kalian cari aja gitu. Peristiwa Malari. Nah, itu namanya sejarah ekonomi. Kalau Romusa ini sejarah sosial. Karena dia itu mengkaji tentang kehidupan seseorang. Atau kehidupan Romusa ini. Nah, jadi Romusa ini adalah orang-orang pribumi yang direkrut Jepang itu untuk membangun jembatan, bangun benteng, bangun jalan, bangun pelabuhan dan lain-lain untuk kepentingan Jepang dalam menghadapi perang dunia kedua. Nah, bahkan orang-orang ini tidak digaji, kadang makannya itu sehari sekali, bahkan tidak makan dan sebagainya. Nah, itu yang laki-laki Romusa. Kalau yang perempuan namanya Juguniansu. Nah, pasti tidak akan bahas Juguniansu ya, nanti kalian akan cari sendiri Juguniansu itu apa. Jadi kalau laki-laki itu masuk atau dijajah itu Romusa. Kalau yang perempuan itu namanya Juguniansu. Kemudian yang berikutnya yang keempat, Perang Dunia II, 1914. Sejarah dunia. Sejarah dunia. Sejarah dunia ya. Sejarah dunia ini jelas. Karena ini berpengaruh dalam berbagai wilayah atau negara-negara di dunia. Jadi, termasuk peristiwa COVID-19 ini mungkin 10 tahun yang akan datang itu menjadi atau masuk dalam kategori sejarah dunia karena COVID ini berpengaruh di seluruh dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu pembahasan yang bisa kita bahas pada minggu ini. Selanjutnya, kalian baca materi yang pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga yaitu tentang, kalau nggak salah kemarin, tentang kegunaan sejarah. Ya. Tentang kegunaan sejarah. Kalian baca, kemudian kalian komen di postingan Pak Agung yang kemarin, bukan postingan tanggal 18 Agustus atau yang sebelumnya. Jadi postingan kemarin itu tanggal 25, di bawahnya bisa kalian komen, berikan komen, materi mana yang belum kalian pahami. Nah, nanti akan Pak Agung bahas untuk pertemuan berikutnya dengan kelas yang lain. Jadi untuk kelas 3 kelas ini, pada pertemuan minggu depan tidak perlu lagi ditunggu, nanti kita akan ketemu kemungkinan bisa 5 minggu lagi atau 6 minggu lagi. Dan nanti kalian tidak perlu tanya. Nah, untuk yang di sini silakan absen. Linknya silakan kalian cek di kolom komentar. Nah, barusan Pak Gunter, silakan kalian masuk, kemudian kalian absen dulu, Pak Gun tunggu. Jika ada kendala, silakan Pak Muzikam, silakan mic-nya di off on kan? Mau tanya? Kepencet Pak, kepencet. Pak, mau tanya Pak. Jadi, ya silakan. Yang tadi disuruh komen di yang mana Pak? Disuruh komen tadi. Di postingan Yang tanggal berapa Pak? Gimana? Tanggal berapa? Pak Agung kemarin sore itu Pak Agung posting. Oh, oke. Ya, materi, benar Pak Agung citakan. Ini Pak Agung presentasikan. Kita ambil contoh, kita lihatin ya. Kita ambil contoh kelas WSM 1. Nah,
Terlihat ya? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Ya. Nah, kemarin itu Pak Agung posting seperti ini. Ini dikhusus untuk TWSM 1, TKDG, TJKK 1 dan 2. Di sini ada dua postingan ya. Nah, ini postingnya yang kemarin. Nah, ini yang di sini. Ini untuk TOSM 1 belum ada pun yang komen di sini. Jadi belum baca materinya. Kalau kelas saya itu sudah ada. Jadi postingnya tanggal 25. Kalau yang atas ini kan postingan untuk kita meet. Jadi ini abaikan aja. Yang bawah sini. Jangan komen di sini. Ini untuk contohnya untuk TWSM 1. Kemudian kalau untuk yang kelas lain sama. Bagi yang tidak bisa absen, gunakan akun dari sekolah. Ya, gunakan akun dari sekolah. Bagi yang sudah, silakan bisa meninggalkan ruangan ini dan melanjutkan aktivitasnya kembali sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.